Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Nandaka. Dan saya Alvito Berliana Gusari. Kami di sini akan menjelaskan tentang paradigma dan sejarahnya IMK. Yang pertama yaitu pengertian paradigma itu apa sih? Paradigma adalah secara berpikir atau model dasar dalam memahami sesuatu. Dalam IMK, paradigma digunakan untuk menjelaskan bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer gitu. Seperti contoh command line, GUI, touchscreen. Ini juga dibuat oleh Donald A. Itu Norman, The Design of Aphrodite Things Basic Box. Yang selanjutnya yaitu Peran paradigma dalam IMK. Menentukan desain sistem paradigma mempengaruhi bagaimana sistem dibuat, mulai dari tampilan, cara interaksi, hingga pengalaman pengguna. Contoh, aplikasi modern menggunakan desain sederhana agar mudah digunakan oleh semua kalangan. Referensi dari Alan Dix, Jan Finlay, Gregory Abbott, Russell Bell, Human Computer Interaction. yang selanjutnya yaitu sejarah awal IMK, yaitu dimulai sejak 1930-an. Komputer awal hanya digunakan untuk keperluan khusus seperti militer dan penelitian. Pada masa ini, interaksi manusia dengan komputer sangatlah terbatas dan kompleks. Seperti contoh, komputer untuk menghitung data perang dan keperluan strategis militer lainnya gitu. Nah, dan selanjutnya tujuan MK. Tujuan MK ini apa sih? Nah, tujuan MK ini memudahkan interaksi manusia dan komputer. MK fokus pada kenyamanan pengguna, bukan hanya fokus dalam fungsi sistem. Tujuan utamanya adalah menciptakan pengalaman yang intuitif dan efisien. Contoh aplikasi yang mudah dipahami oleh semua usia. Begitu. Yang selanjutnya yaitu Time sharing. Satu komputer untuk banyak pengguna. Karena harga komputer sangat mahal, pada masa awal satu komputer digunakan bersama oleh banyak pengguna dengan sistem pembagian waktu time sharing. Sistem ini memungkinkan beberapa pengguna mengakses komputer secara bersamaan. Contoh, server kampus yang digunakan bersama oleh mahasiswa dan dosen. selanjutnya yaitu sistem batch atau sebelumnya. Tidak interaktif, pengguna harus menunggu hasil tanpa bisa langsung berinteraksi dengan komputer. Proses dilakukan secara berurutan tanpa umpan balik langsung, seperti contoh kirim program masih menunggu hasilnya gitu. Dan selanjutnya yaitu contoh batch. Inilah contohnya, ini gambarnya ini ya. Nah, bisa dipahami. Nah, kita lanjut yaitu Punch card. Input menggunakan kartu berlubang sebagai metode memasukkan data dan instruksi ke komputer. Setiap kartu berisi satu baris data atau perintah program. Contoh, satu program komputer bisa membutuhkan ratusan kartu yang harus disusun dengan urutan yang tepat untuk diproses. seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu inilah, Gambar. ini gambarnya. Contoh gambarnya itu seperti ini teman-teman. Kita lanjut ya, kita waktu. Nah, yang selanjutnya itu kekurangan pushcart, yaitu tidak efisien. Sistem pushcart ya, membutuhkan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan. Kesalahan kecil saja membuat seluruh proses harus diulang dari awal lagi ya. Seperti contoh, salah satu kartu ulang semua. Jika satu kartu rusak atau salah posisi, seluruh tumpukan kartu harus diperbaiki dan diproses ulang lagi. Jadi harus mengulang terus kalau ada kesalahannya. Itu yang selanjutnya yaitu Video display. Tampilan visual pertama dalam sejarah IMK.
menandai perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi dengan komputer. Pengguna mulai dapat melihat output secara langsung di layar, bukan hanya melalui cetakan atau kartu. Contoh penting adalah Sketchpad 1963, sistem grafis interaktif pertama yang memungkinkan pengguna menggambar langsung di layar. Nah, yang selanjutnya itu dampak visualnya apa sih? Yaitu dampak visualnya yaitu lebih mudah dipahami. Visual membantu pemahaman dibanding teks saja. Dengan elemen visual seperti ikon, gambar, dan grafik, pengguna dapat memproses informasi lebih cepat dan intuitif. Contoh, ikon aplikasi yang langsung dikenali tanpa perlu membaca teks penjelasan gitu teman-teman. Jadi pengenalannya itu bisa dari logo gitu, seperti contohnya logo aplikasi ini teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu Programming Toolkits, alat bantu interaksi yang membantu pengguna bekerja lebih cepat dan efisien dengan komputer. Toolkit pemrograman menyediakan komponen siap pakai yang mempermudah pengembangan antarmuka pengguna. Contoh, mouse sebagai alat input, revolusi yang mengubah cara manusia berinteraksi dengan komputer. seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ya nih contohnya. Nah, ini contohnya apa sih? Contohnya itu seperti mouse sebagai alat input, revolu, revolusi revolusioner yang mengubah cara manusia berinteraksi dengan komputer tersebut teman-teman. Itu contohnya itu seperti ini gitu. Nah, selanjutnya yaitu NNS system, di mana sistem interaktif awal yang revolusioner dalam sejarah IMK. NNS itu disingkat dengan online system. Perkenalkan konsep mouse dan hyperlink untuk pertama kalinya teman-teman. Mengubah cara manusia berinteraksi dengan komputer. Seperti contoh, ini tak kasih contoh ya teman-teman. Klik untuk membuka file, kita mengklik ke file itu. Konsep sederhananya yang kini menjadi standar interaksi komputer modern teman-teman, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu Era 1960-an, awal interaksi langsung antar manusia dan komputer. Komputer mulai bersifat interaktif, namun masih sangat sulit digunakan oleh pengguna umum. Contoh, pada era ini, komputer hanya digunakan oleh programmer dan ahli teknis yang memahami bahasa mesin dan perintah kompleks. di era itu komputer itu masih digunakan oleh para teman-teman gitu. Sekarang saya mau ngecas dulu teman-teman, karena baterai mau habis teman-teman gitu. Jadi harus dicas dulu sebentar ya. Nah, di era 1960-an itu komputer itu masih digunakan oleh programmer dan yang mengerti tentang komputer itu saja teman-teman tuh. Nah, kita beralih lagi ya. Di era 1970-an itu komputer mulai umum digunakan oleh masyarakat. Teknologi semakin sederhana dan mudah diakses, seperti contoh laptop. Ini kan dulu kan komputer itu besar-besar, sekarang lebih simpel dan mudah, contohnya laptop gitu. Selanjutnya ada personal computing. Komputer pribadi, setiap orang bisa memiliki komputer sendiri. Era ini menandai demokratisasi teknologi komputer dan perangkat. Eksklusif menjadi barang yang dapat dimiliki oleh individu dan keluarga. Contoh laptop, desktop PC, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya itu personal computingnya seperti ini contohnya teman-teman. Ini fotonya, contohnya ini laptop, desktop, PC tuh. Nah, selanjutnya yaitu Windows System.
multitasking. Apa sih multitasking? Windows System memungkinkan pengguna membuka banyak aplikasi secara bersamaan dalam satu layar gitu. Kayak kamu mau buka Chrome, buka WA, buka apa gitu, jadi bisa. Contohnya membuka browser, ini dikasih contoh membuka browser untuk mencari informasi sambil menulis dokumen di Word secara bersamaan. Contoh kamu lagi ngerjakan apa tugas dari guru maupun dosen, kamu sambil lihat YouTube gitu. Nah, yang Selanjutnya ada manfaat window. Manfaat memungkinkan pengguna membuka dan menjalankan beberapa aplikasi sekaligus, multitasking. Penjelasan, window adalah tampilan berbentuk jendela di layar komputer. Setiap aplikasi berjalan dalam jendela masing-masing. Dengan adanya window, pengguna tidak perlu menutup satu aplikasi untuk membuka aplikasi lain. Contoh, kamu membuka Microsoft Word untuk mengedit, untuk mengetik, browser untuk mencari referensi, dan musik di Spotify. yang selanjutnya yaitu WIMP atau Windows Icon Menu Pointer. Nah, manfaatnya ini apa sih? Manfaatnya ini mempermudah pengguna menggunakan komputer tanpa harus menghafal perintah. Penjelasannya yaitu WIMP adalah konsep antarmuka grafis yang terdiri dari Windows, icon, menu, pointer. Pointer itu mouse. Dengan WIMP, pengguna cukup tinggal klik saja, bukan mengetik komen seperti apa tapi sudo apa gitu. Jadi gak usah ngapalin itu, jadi tinggal klik saja gitu. Seperti contoh, klik ikon Chrome untuk membuka Chrome, klik menu file untuk membuka file, seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada dampak WIMP. Manfaat membuat komputer menjadi lebih user friendly dan bisa digunakan oleh semua orang. Penjelasan, sebelum WIMP, komputer hanya bisa digunakan oleh orang yang paham coding. Setelah WIMP, orang awam pun bisa menggunakan komputer karena interaksi menjadi visual dan sederhana. Contoh, anak kecil bisa membuka game hanya dengan klik icon. Orang tua bisa membuka WhatsApp tanpa belajar coding. Itu teman-teman. Jadi kita tidak harus bisa belajar coding apa. Ya cukup kami ini aja dah. Yang selanjutnya yaitu adalah metaphor atau perumpamaan dalam IMK. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya yaitu membantu pengguna memahami sistem digital dengan konsep yang sudah dikenal di dunia nyata. Tuh, berarti yang kita nampak-nampak aja gitu. Penjelasannya, metafor adalah penggunaan istilah atau tampilan yang menyerupai benda di dunia nyata agar pengguna tidak bingung gitu. Seperti tempat sampah, meja, dan lain-lainnya gitu teman-teman. Selanjutnya yaitu ada folder sebagai metafor. Manfaat mempermudah pengorganisasian file agar rapi dan mudah dicari. Penjelasan, folder di komputer diibaratkan seperti map atau arsip. Di dunia nyata, kita bisa menyimpan file sesuai kategori. Contoh folder tugas kuliah berisi Word, PDF, dan PPT. seperti itu teman-teman contohnya. Yang selanjutnya yaitu direct manipulation. Manfaatnya yaitu memberikan pengalaman interaksi yang lebih natural, cepat, dan intuitif. Penjelasannya yaitu direct manipulation berarti pengguna bisa langsung berinteraksi dengan objek di layar tanpa perantara perintah yang rumit. Ciri-cirinya yaitu interaksi langsung, feedback cepat, mudah dipahami. Contoh
Contohnya yaitu drag drag and drop file ke folder, zoom gambar dengan jari di HP, geser layar untuk scroll gitu teman-teman. Selanjutnya ada karakteristik direct. Manfaat memberikan interaksi yang cepat, mudah dipahami, dan terasa alami bagi pengguna. Penjelasan, direct manipulation memiliki beberapa karakter utama. Yang pertama, interaksi langsung dengan objek di layar. Yang kedua, feedback cepat, hasil langsung terlihat. Yang ketiga, reversible, bisa dibatalkan atau diunduh. Yang terakhir, incremental, perubahan bertahap. Karakter ini membuat pengguna tidak perlu berpikir rumit karena semua terlihat secara visual. Contoh, drag and drop file ke folder, zoom foto dengan jari, dan geser slide volume langsung berubah. begitu. Yang selanjutnya yaitu what you see is what you get. Ya, saya gak bahasa Inggris banget gitu. Nah, manfaatnya sih apa sih? Manfaatnya yaitu mengurangi kesalahan dan membuat pengguna lebih percaya diri saat membuat atau mengedit dokumen. Penjelasannya yaitu W WYSIW lah, seperti itu ya teman-teman. Berarti tampilan di layar sama dengan hasil akhir atau output. Jadi apa yang kamu lihat saat mengedit adalah apa yang akan kamu dapatkan saat dicetak atau dipublish gitu. Contohnya mengetik di Word hasilnya ya print sama, mendesain poster di Canva hasilnya download ya juga sama gitu. Jadi apa yang kamu buat itulah hasilnya gitu teman-teman. Penjelasannya gini, lebih singkatnya ya gitu dah. Selanjutnya ada dampak WYSIWYG. Manfaat membuat proses desain dan penulisan menjadi lebih mudah dan efisien. Penjelasan, yang pertama, user tidak perlu membayangkan hasil akhir. Yang kedua, mengurangi kesalahan format. Yang ketiga, mempercepat pekerjaan. Ini sangat penting dalam dunia desain dan editing. Contoh, membuat CV langsung terlihat rapi tanpa coding. Edit presentasi di PowerPoint sesuai tampilan slide. Yang selanjutnya yaitu era internet. Manfaatnya memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi secara global tanpa batas. Itu teman-teman. Di era internet ini, ya penjelasannya, di era internet mengubah paradigma IMK dari interaksi individu menjadi interaksi global. Komputer tidak lagi berdiri sendiri, tetapi terhubung dalam jaringan besar. Contoh email, video call seperti VC ya, Zoom, Google Meet, tapi jangan dibuat VCS ya, itu nggak boleh. Yang terakhir yaitu media sosial, seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada hypertext. Manfaat mempermudah navigasi informasi secara cepat dan fleksibel. Penjelasan, hypertext adalah teks yang memiliki link tautan ke dokumen lain. Pengguna bisa berpindah dari satu informasi ke informasi lain hanya dengan klik link. Contoh, klik link di Google menuju website Wikipedia yang saling terhubung antar halaman. Selanjutnya yaitu multimodal. Multimodal ini meningkatkan pengalaman pengguna dengan berbagai cara interaksi. Penjelasannya yaitu multimodal berarti menggunakan lebih dari satu indera dalam interaksi seperti visual atau layar, audio atau suara, sentuhan. Hal ini membuat interaksi lebih natural dan fleksibel. Seperti contoh, smartphone, lihat layar, dengar notifikasi, getaran dan lainnya. Itu teman-teman. Selanjutnya ada network computer. Manfaat mempermudah kolaborasi dan berbagi data secara real time. Penjelasan, network komputer adalah komputer yang terhubung dalam jaringan sehingga bisa berbagi informasi dan bekerja bersama. Contoh, Google Doc.
sistem database perusahaan, dan file sharing di kantor. Yang selanjutnya yaitu WWW, World Wide Web. Manfaatnya yaitu memberikan akses informasi global dengan mudah melalui website. Oh, ini website ini. Penjelasannya yaitu WWW adalah sistem yang memungkinkan pengguna mengakses halaman website melalui browser menggunakan internet. Ciri utama menggunakan URL berbasis HTML dan lain sebagainya. Diakses melalui browser ya, kalau web itu melalui browser. Contoh Google, YouTube, website kampus, dan website pemerintah tuh. Ada juga dampak internet. Manfaat mempermudah komunikasi, pertukaran informasi, dan akses data secara global. Penjelasan, internet mengubah cara manusia berinteraksi dengan komputer. Sebelum internet, komputer hanya digunakan secara individu. Setelah internet berkembang, komputer menjadi alat komunikasi dan kolaborasi global. Internet juga mempercepat penyebaran informasi sehingga orang dapat belajar, bekerja, dan berbisnis secara online. Dampak internet dalam IMK. Yang pertama, komunikasi lebih cepat. Yang kedua, informasi mudah diakses. Contoh, Zoom meeting untuk kuliah online, Google untuk mencari informasi, dan WhatsApp untuk komunikasi. Yang selanjutnya yaitu setelah tahun 2000, teknologi menjadi lebih pintar, otomatis, dan personal. Ya seperti sekarang ini teman-teman. Setelah tahun 2000, perkembangan teknologi sangat cepat. Apalagi sekarang teknologi itu sangatlah di luar nalar. Komputer tidak hanya menjalankan perintah, tapi mulai memahami kebutuhan pengguna. Fokus MK berubah dari sekedar usability menjadi pengalaman pengguna atau user experience atau UX. Jadi perkembangan setelah 2000 yaitu muncul smartphone, HP gitu teman-teman. AI sangatlah berkembang, cloud computing seperti contoh smartphone Android, ChatGPT, AI pada umumnya, TikTok, Google Assistant seperti itu. Selanjutnya ada agent based. Manfaat membantu pengguna secara otomatis berdasarkan kebiasaan dan preferensi. Penjelasan, agent based interface adalah sistem yang menggunakan agent atau program cerdas untuk membantu pengguna. Sistem ini dapat mempelajari perilaku user lalu memberikan rekomendasi atau tindakan otomatis. Keunggulan yang pertama, menghemat waktu. Yang kedua, lebih personal. Ketiga, membantu pengambilan keputusan. Contoh, YouTube merekomendasikan video, Spotify membuat playlist otomatis, Shopee menyarankan produk sesuai pencarian. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan paradigma desain IMK. Interaksi manusia dan komputer atau lebih disingkat IMK terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia. Awalnya komputer itu hanya digunakan oleh ahli dengan sistem yang rumit seperti command line dan postcard. Namun seiring waktu teknologi berkembang menjadi lebih mudah, visual, interaktif, dan ramah pengguna. Perkembangan paradigma atau IMK dimulai dari tim sharing, satu komputer digunakan banyak orang, personal computing, komputer menjadi milik pribadi, internet era, komputer saling terhubung secara global. Konsep seperti Windows dan WIMP mempermudah penggunaan komputer. Metaphor dan direct manipulation membuat interaksi lebih natural. WYSIWYG membantu pengguna melihat hasil secara langsung seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau lebih banyak guraunya. Kami berdua mohon maaf.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Yang nggak like mandul ya.